Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Gloria Natalia dengan NPM C1C023121. Di sini saya ingin menyampaikan rangkuman dari materi bab 8 mengenai perubahan kepemilikan dalam konsolidasi. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan saya, Ibu Indah, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Baiklah, sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu konsep dasar dari perubahan kepemilikan? Nah, konsep dasar perubahan kepemilikan itu diatur dalam PSAK 65 yang mengatur bahwa perubahan kepemilikan entitas induk atau EI atas entitas anaknya atau EA yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi ekuitas atau dicatat langsung di ekuitas, bukan di dalam laba rugi. Dan jika perubahan mengakibatkan hilangnya pengendalian, maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Nah, perubahan ini dapat terjadi karena dua hal. Ada yang namanya satu, aktivitas entitas induk, yaitu membeli atau menjual saham entitas anak, dan kedua yaitu aktivitas entitas anak yang menerbitkan membeli kembali saham. Selanjutnya, perubahan kepemilikan akibat aktivitas entitas induk. Nah, entitas induk dapat membeli saham tambahan dari pihak ketiga atau non-afiliasi dengan kondisi di mana entitas induk menambah kepemilikan dengan pengendalian yang tetap. Di mana perlakuan akuntansinya adalah selisih antara imbalan yang dibayar dan peningkatan nilai tercatat, investasi diakui di ekuitas. Seperti EI sudah membeli tambahan 30% saham, di mana selisihnya diakui di tambahan modal disetor atau saldo laba. Nah, kedua adanya entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga atau non-afiliasi dengan kondisi entitas induk menjual sebagian saham dengan pengendalian tetap, di mana perlakuan akuntansinya adalah selisih antara imbalan yang diterima dan penurunan nilai tercatat investasi diakui di ekuitas. Dengan selanjutnya ada materi mengenai perubahan kepemilikan akibat aktivitas entitas anak, di mana entitas anak dapat menerbitkan saham tambahan kepada entitas induk dengan kondisi entitas anak menerbitkan saham baru hanya kepada entitas induknya, di mana perlakuan akuntansinya adalah entitas induk menyesuaikan nilai investasi, selisih diakui sebagai ekuitas. Dan kedua, adanya entitas anak menerbitkan saham tambahan kepada pihak ketiga atau non-afiliasi dengan kondisi di mana entitas anaknya menerbitkan saham baru kepada pihak luar, di mana perlakuan akuntansinya adalah kepemilikan entitas induk akan menurun dengan selisihnya diakui di ekuitas. Selanjutnya ada entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk, di mana kondisi entitas anaknya membeli kembali sahamnya dari entitas induk dengan perlakuan akuntansi kepemilikan entitas induk akan menurun dan selisihnya diakui kembali di ekuitas. Dan terakhir, adanya entitas anak membeli kembali saham treasury-nya dari pihak ketiga atau non-afiliasi dengan kondisi di mana entitas anak membeli kembali sahamnya dari pihak luar dengan perlakuan akuntansinya adalah kepemilikan entitas induk meningkat dengan selisih yang akhirnya diakui pula di ekuitas. Selanjutnya adanya akuisisi pada periode interim atau interim. Mohon maaf, dengan akuisisi yang terjadi bukan di awal tahun, di mana laba dan dividen pra-akuisisi dieliminasi. Nah, nilai ekuitas entitas anak akan disesuaikan pada tanggal akuisisi. Di mana goodwill dihitung berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selanjutnya adanya isu konsolidasi lainnya, di mana adanya saham preferen entitas anak yang jika dimiliki oleh kepentingan non-pengendali atau KN, dividen preferen disesuaikan dalam perhitungan laba entitas anak. Jika dimiliki oleh EI atau entitas induk, dividen preferen dieliminasi. Nah, adanya dividen saham atau saham bonus di mana ini tidak mengubah komposisi kepemilikan dan juga tidak mengubah adanya nilai investasi pada entitas induk di mana akan dieliminasi dalam konsolidasian.
Dan selanjutnya adanya pajak penghasilan di mana ini dihitung secara terpisah untuk setiap entitas, baik entitas induk ataupun entitas anak. Selanjutnya adanya perbedaan temporer akibat transaksi intragrup diakui sesuai dengan PSAK 46. Selanjutnya adanya laba per saham atau LPS konsolidasian. Ini dihitung berdasarkan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Mohon maaf. Baiklah. Dengan efek dilutif dari instrumen entitas anaknya diperhitungkan. Selanjutnya adanya laporan arus kas konsolidasian, di mana ini disusun berdasarkan laporan konsolidasian dengan arus kas intragrupnya dieliminasi. Selanjutnya adanya appendix, yaitu perolehan pengendalian secara bertahap, di mana pertama ini dari tidak berpengaruh menjadi pengendalian, di mana investasi sebelumnya diukur kembali pada nilai wajar, diakui dan kemudian selisihnya diakui di laba rugi, dan kemudian goodwill-nya dihitung ulang. Dan kedua, dari berpengaruh signifikan menjadi pengendalian, di mana investasi sebelumnya diukur kembali pada nilai wajar, yang selisihnya diakui di laba rugi dan kembali goodwill-nya dihitung ulang. Selanjutnya adanya Appendix B atau hilangnya pengendalian, di mana dari pengendalian menjadi tidak berpengaruh, di mana aset, liabilitas, goodwill entitas anak dihentikan pengakuannya, dengan sisa investasi diukur pada nilai wajar, dengan selisih yang diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi. Selanjutnya adanya dari pengendalian menjadi berpengaruh signifikan, di mana perlakuannya sama, tetapi sisa investasi dicatat dengan metode ekuitas. Baiklah, kita sudah sampai pada penghujung materi. Di sini saya akan memberikan contoh soal dan juga pembahasan yang sudah saya tuliskan di sini. Namun sebelum itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu serta dengan materi tambahannya. Baiklah, di mana PT Induk dan PT Anak memiliki perubahan kepemilikan multitransaksi. Dengan data awal pada 1 Januari 2020, di mana PT Induk membeli 60% saham PT Anak dengan membayar 420 juta rupiah, dengan nilai wajar aset neto PT Anaknya sebesar 700 juta rupiah, dengan terdiri dari saham biasa sebesar 500 juta dan saldo laba sebesar 200 juta. Dan tidak ada selisih nilai wajar. Nah, ini transaksi selama tahun 2020, di mana pada 1 Juli 2020 PT Induk membeli tambahan 10% saham dari pihak ketiga dengan membayar 80 juta, di mana nilai wajar aset PT Anak per 1 Juli 2020 adalah 750 juta rupiah. Dengan pada 31 Desember 2020, PT Anak menerbitkan 100.000 lembar saham baru dengan nilai nominalnya Rp1.000 per lembar hanya kepada PT Induk dengan harga Rp1.200 per lembar. Dan 31 Desember 2020, PT Anak membeli 50.000 lembar saham Treasury dari pihak ketiga dengan harga Rp1.100 per lembar. Dengan laba bersih pada PT Anak pada 2020 yaitu 50 juta dengan dividen yang dibayarkan sebesar 30 juta. Nah, di sini saya sudah menuliskan perhitungan awal pada perubahan kepemilikan. Pada awalnya pada 1 Januari 2020, kepemilikan entitas induk sebesar 60% yaitu 300.000 lembar dari 500.000 lembar. Nah, selanjutnya setelah transaksi pada 1 Juli 2020, entitas induk sudah membeli 10% yaitu 50.000 lembar, sehingga kepemilikannya naik menjadi 70% yaitu 350.000 lembar dibagikan dengan 500.000 lembar. 500.000. Setelah transaksi yang kedua pada 31 Desember 2020, entitas anak menerbitkan 100.000 lembar ke entitas induk dengan saham beredarnya 500.000 ditambah 100.000 sama dengan 600.000 lembar, di mana kepemilikan entitas induk adalah 350.000 ditambah dengan 100.000 sebesar 450.000 lembar sebesar
75%. Dengan setelah transaksi yang ketiga pada 31 Desember 2020, entitas anak membeli 50.000 lembar treasury dari pihak ketiga dengan saham beredar 600.000 dikurangi dengan 50.000 adalah 550.000 lembar. Dengan kepemilikan entitas induk hanyalah 450.000 dibagikan dengan 550.000 senilai dengan 81,82%. Selanjutnya di sini saya akan membahas jurnal pencatatannya, di mana ada transaksi pertama yaitu PT Induk membeli tambahan saham sebesar 10%, di mana entitas induk membuat pencatatan pada tanggal 1 Juli dengan jurnalnya adalah investasi pada PT Anak sebesar 75 juta dengan tambahan modal di setor sebesar 5 juta, itu semua di debit, dan juga tambahan modal dengan akun kas di kredit sebesar 80 juta. Selanjutnya transaksi kedua pada PT Anak diterbitkan saham ke PT Induk sebesar 120 juta, di mana 31 Desember di entitas anak dia mencatat kas di debit sebesar 120 juta dengan saham biasa sebesar 100 juta di kredit dan juga tambahan modal di setor sebesar 20 juta di kredit. Nah, selanjutnya ada pada entitas induk pada 31 Desember, dia mencatat adanya investasi pada PT Anak sebesar 126 juta, kemudian tambahan modal di setor sebesar 6 juta, dengan kasnya sebesar 120 juta, semua itu di kredit. Kenapa begitu? Ekuitas entitas anak sebelum penerbitan adalah 720 juta. Setelah penerbitan 720 juta itu ditambahkan dengan 120 juta, sama dengan 840 juta. Nah, peningkatan nilai investasinya adalah 75% dikalikan dengan 840 juta dikurangi dengan 70% dikalikan dengan 720 juta, setara dengan 126 juta. Di mana selanjutnya ada transaksi ketiga di mana PT Anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Pada 31 Desember, entitas anak membuat pencatatan saham treasury di debit sebesar 55 juta dengan kas di kredit sebesar 55 juta. Selanjutnya pada entitas induk adanya penyesuaian ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020. Pencatatannya adalah investasi pada PT Anak sebesar 12 juta dan juga tambahan modal di setor di kreditnya sebesar 12 juta. Kenapa bisa begitu? Ekuitas entitas anak setelah treasury adalah 840 juta dikurangi dengan 55 juta, sehingga nilainya adalah 785 juta. Dengan nilai investasi barunya 81,82% dikalikan dengan 785 juta adalah 642 juta. Sehingga sebelumnya 75% dikalikan dengan 840 juta setara dengan 630 juta. Nah, selisih antara 642 juta dengan 630 juta adalah 12 juta. Sehingga kita mencatat di entitas induk dan entitas anak, sehingga kita mencatat penyesuaian ekuitasnya pada entitas induk adalah 12 juta. Selanjutnya materi yang terakhir adalah jurnal eliminasi konsolidasi yang dicatatkan pada 31 Desember 2020, di mana ada dua eliminasi yang akan dilakukan. Pertama adanya eliminasi ekuitas dan investasi awal, kedua adanya eliminasi transaksi perubahan kepemilikan. Pertama, kita akan mengeliminasi ekuitas dan investasi awal dengan pencatatan jurnalnya pada 31 Desember 2020, yaitu saham biasa PT Anak 500 juta di debit. Selanjutnya adanya saldo laba PT Anak sebesar 200 juta di debit, bagian laba atas PT Anak di debit sebesar 35 juta, dan terakhirnya bagian laba non pengendali sebesar 15 juta di debit. Nah, ada pula dividen di kredit sebesar 30 juta, dan adanya investasi pada PT Anak ditotalkan senilai 630 juta di kredit, dan juga kepentingan non pengendali sebesar 90 juta yang dicatat juga di kredit. Selanjutnya adanya eliminasi transaksi perubahan kepemilikan pada 31 Desember 2020, di mana adanya tambahan modal di setor pada PT Anak sebesar 20 juta itu dicatatkan di debit. Selanjutnya adanya saham treasury sebesar 55 juta yang dicatatkan di debit juga. Selanjutnya ada juga kepentingan non pengendali yang dicatatkan juga sebesar 25 juta di debit.
Dan terakhir, adanya investasi pada PT Anak tahun 2020 sebesar 100 juta yang dicatatkan juga di kredit. Baiklah, saya sudah menyampaikan seluruh materi saya, baik materi teori dan juga materi contoh soal dan pembahasannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi bab ini, di mana perubahan kepemilikan dalam konsolidasian dapat terjadi melalui berbagai transaksi yang dilakukan oleh entitas induk atau entitas anak. Dengan PSAK 65 yang menjadi acuan utamanya, yang dimana dia berbunyi perubahan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi ekuitas, sedangkan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian diakui dalam laba rugi. Nah, penjualan yang tepat harus mencerminkan penyesuaian nilai investasi pada entitas induk, pengakuan selisih di ekuitas yang bukan laba rugi untuk transaksi non perubahan pengendalian, dan eliminasi yang komprehensif dalam laporan konsolidasian. Selanjutnya adanya akuisisi periode interim, di mana ini memerlukan perhitungan ekuitas pada tanggal akuisisi, dan eliminasi laba atau dividen pra-akuisisi. Selanjutnya adanya isu-isu khusus seperti saham preferen, dividen saham, pajak, LPS, dan laporan arus kas yang harus ditangani dengan prosedur yang sesuai. Baiklah, sekian penyampaian materi yang saya berikan. Mohon maaf bila terjadinya kesalahan. Saya mohon pamit undur diri.